Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Gimana kabarnya pada hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Pada hari ini kita mesti diberi kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan kita pada hari ini, yang pertama sekali kita berdoa dulu. Nah, untuk doanya akan dipimpin oleh ketua kelas. Ayo, ketua kelas silakan memimpin doa. Mohon ketua kelas. Duduk siap berdoa mulai. Selesai. Sudah, Pak. Terima kasih untuk ketua kelas yang telah memimpin doa dan semoga pembelajaran kita pada hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak kami sekalian, apakah semuanya hadir semua? Hadir Semuanya ya? hadir, Pak. Hadir semua kan? Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Juaini pada minggu kemarin tidak masuk ya? Kemana Juaini minggu kemarin? Sama Pak, ini saya juga nggak masuk di kelasnya Pak Jub kemarin. Oh iya. Kenapa Pak? Kurang sehat Pak? Juaini kurang sehat? Ya, sakit mata pencaharian. Ya. Untuk materi yang tinggal mohon itu dipelajari ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, kita terlebih dahulu melatih konsentrasi ya, biar tidak nanti pada pembelajaran kita anak kami tidak konsentrasi. Nah, di sini Bapak ada sebuah permainan yang dinamakan dengan bermain tepuk. Dalam permainan ini, kalau Bapak mengucapkan selamat pagi, itu tepuk tangannya 1 kali. Ini Bapak contoh ya. Kemudian aturan yang kedua, kalau Bapak mengucapkan selamat siang, tepuk tangannya itu 2 kali. Kalau Bapak mengucapkan selamat malam, tepuk tangannya setengah atau bulan. Nah, oke, fokus ya. Sekarang Bapak ulang aturan mainnya. Kalau Bapak mengucapkan selamat pagi, tepuk tangannya berapa kali? Sekali, Pak. Sekali. Kali, Pak. Kali. Mengucapkan selamat siang, tepuk tangannya berapa kali? 2 kali, 2 kali. Pak. Kalau Bapak mengucapkan selamat malam, tepuk tangannya setengah kali, Pak. Pelan. Kenapa pelan? Kenapa pelan, Pak? Kenapa harus pelan? Karena malam. Malam, Pak. Ya, kami sekalian. Oke, sekarang kita masuk ke permainan tersebut ya. Mohon fokus ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Nah, tuh kan ada yang tidak fokus. Selamat malam masih tepuk tangan. Ayo. Bu Nuni yang salah, Pak, suruh nyanyi. Ya. Bu Nuni yang salah suruh nyanyi. Nuni tadi kan selamat malam tepuk. Nah, ayo fokus. Kita ulang sekali lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke. Rasa sudah semua ya. Kita aturan main kita pada kegiatan kita pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan kita pada pembelajaran ini,
Bapak akan mengulang sedikit tentang materi yang telah kita pelajari pada pertemuan minggu kemarin. Pada pertemuan minggu lalu kita telah melihat salah satunya yaitu faktor-faktor yang menjadi penghambat perubahan sosial budaya. Kira-kira di antara anak-anak Bapak semuanya masih ingat nggak tentang faktor-faktor yang menghambat perubahan sosial budaya tersebut? Bagus, Sutikno. Sutikno telah menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat perubahan sosial budaya tersebut, yang pertama karena adanya bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang kedua, karena adanya penemuan baru. Yang ketiga, dikarenakan konflik. Yang keempat, adanya pemberontakan. Dan adanya pengaruh kebudayaan masyarakat yang lain. Bapak kira cukup kajian kita tentang pertemuan kita pada minggu kemarin. Sekarang kita lanjut ke pokok materi kita pada hari ini, yaitu materi globalisasi. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada materi globalisasi yang pertama, menjelaskan hakikat atau konsep globalisasi dengan tepat. Kemudian menganalisis bentuk-bentuk globalisasi di berbagai bidang kehidupan dan menyajikan hasil diskusi tentang permasalahan bentuk globalisasi di berbagai kehidupan sehari-hari dengan tepat dan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Paham ya? Paham ya, anak kami sekalian? Ya Pak, ya. Kira-kira ini kan kita sudah masuk ke materi kita, globalisasi. Kira-kira dari anak-anak Bapak semuanya ada yang tahu tidak apa itu globalisasi? Ataupun mungkin pernah dengar nggak kata globalisasi? TV Mendunia, Pak. Pak, TV Pak, TV. Pernah dengar ya di TV ya? Oke, mungkin Bapak akan menjelaskan secara garis besar apa itu globalisasi. Globalisasi itu merupakan proses masuknya ke ruang lingkup dunia yang dapat menjangkau satu dengan yang lainnya yang saling berhubungan. Nah, kira-kira contohnya bagaimana globalisasi di sini? Tentunya di antara anak-anak Bapak di sini pernah membeli suatu barang itu di pasar online. Itu merupakan contoh dari globalisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana interaksi antara penjual dan pembeli itu maksudnya begini. Penjual dan pembeli tidak harus menemui penjual dan penjual tidak harus menemui pembeli. Interaksinya melalui online. Nah, begitu kira-kira. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak kami mengamati video pembelajaran yang akan Bapak sajikan beberapa saat lagi. Ini fokus ya, fokus kepada video pembelajaran yang Bapak sajikan. Ini sebentar ya. Ini fokus semuanya. Oke, nampak? Nampak anak-anak kami semua? Sudah, Masih loading Pak. Pak, masih loading. Serba mudah. Kita bisa belanja online dari luar negeri, tahu berita mancanegara dengan cepat, dan bisa berkomunikasi dengan saudara di luar daerah. Itu semua bisa terjadi karena teknologi. Teknologi Yang di bisa belakang mohon mempersempit fokus. ruang dan mempersingkat waktu. Dan itu semua adalah dampak dari globalisasi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat selalu. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga
kalian semua dalam keadaan sehat ya? Pada hari ini kita akan belajar materi tentang globalisasi. Apa sih yang akan kita pelajari dalam materi ini? Jadi, simak baik-baik ya. Jadi, yang akan kita pelajari dalam submateri globalisasi ini yaitu yang pertama tentang pengertian globalisasi. Yang kedua, bentuk-bentuk globalisasi. Yang ketiga, dampak globalisasi. Dan yang keempat adalah upaya menghadapi globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Dan yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt tahun 1985. Berdasarkan istilah, globalisasi adalah suatu proses baik berupa informasi, pikiran, gaya hidup, dan teknologi yang telah mendunia. Globalisasi identik dengan global village, yaitu di mana batas negara menjadi semakin memudar karena adanya teknologi informasi. Lalu, kok bisa ya menjadi pudar? Ada yang tahu anak-anak? Iya, betul. Batas negara menjadi semakin memudar karena sekarang semua orang dapat pergi kemana saja dengan cepat dan mudah menggunakan alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal pesiar, ataupun kereta api. Selain itu, komunikasi dan interaksi lintas negara menjadi sangat mudah, yaitu diakses melalui koneksi internet. Globalisasi tidak terjadi secara otomatis, akan tetapi ada faktor penyebab terjadinya globalisasi, yaitu 1. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 2. Adanya pasar bebas, 3. Adanya transparansi pers, dan yang keempat, adanya migrasi penduduk. Bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama adalah globalisasi bidang budaya. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh 1. Konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet. Yang kedua, media budaya masyarakat. Dan yang ketiga, perjalanan luar negeri. Adapun contoh globalisasi bidang budaya, yaitu 1. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Hal ini menjadikan semua orang belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Yang kedua, cara berpakaian yang mengikuti tren fashion luar negeri, seperti tren fashion Amerika, Jepang, ataupun Korea. Bentuk yang kedua adalah globalisasi bidang komunikasi. Globalisasi membuat setiap individu dapat berinteraksi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dengan adanya globalisasi komunikasi, berbagai jenis pertukaran informasi dapat dilakukan lintas wilayah, kapanpun dan dimanapun, dengan cepat, efektif, dan efisien.
adalah contoh globalisasi bidang komunikasi. Yang pertama yaitu adanya penggunaan HP sebagai alat komunikasi. Yang kedua, adanya video call, di mana dengan video call kita tidak hanya mendengarkan suara saja, akan tetapi bisa melihat visual lawan bicara kita. Yang ketiga, adanya internet. Dan yang keempat, munculnya berita-berita digital atau berita online. Dan pastinya masih banyak ya contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya, bentuk globalisasi yang ketiga yaitu globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batas teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Adakah yang tahu apa maksud dari perdagangan bebas? Iya, betul. Perdagangan bebas yaitu sistem Monitornya mati, Pak Guru. dan menghilangkan hambatan-hambatan Monitornya mati. dapat mengganggu lancarnya perdagangan internasional. Suaranya ya, Pak Guru ini. Contoh dari perdagangan bebas yaitu ada EFTA. EFTA adalah Asosiasi Perdagangan Bebas yang berada di kawasan Eropa. Dan yang kedua ada AFTA. AFTA yaitu Asosiasi Perdagangan Bebas yang ada di masyarakat anggota negara ASEAN. Dan yang ketiga, OPEC. Monitornya rusak kayaknya, Pak Guru. Organisasi dari Ya, mohon maaf negara-negara ya, pengekspor anak-anak minyak. Bapak, ini sedang diperbaiki. Adapun ciri-ciri, Oke, anak Bapak semuanya, tadi merupakan video pembelajaran tentang materi globalisasi. Nah, untuk sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, yang pertama yang sekarang akan kita lakukan, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Kelompok pertama, seperti pertemuan minggu kemarin, yang diketuai oleh Supriyadi. Kelompok kedua diketuai oleh Yeni, kelompok ketiga diketuai oleh Popi, dan kelompok empat diketuai oleh Didi Suprindi. Nah, anak kami sekalian, sekarang Bapak ingin menanyakan kepada kalian semua, dari penayangan video pembelajaran tadi, Tak bisa keluar. ya, kedengaran suara saya, anak-anak kami sekalian? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Ya, berdasarkan video pembelajaran tadi, sebelum kita lanjut ke diskusi, kira-kira permasalahan-permasalahan apa yang ditimbulkan dari adanya globalisasi? Nah, Bapak ingin tahu ini dulu dari anak-anak Bapak semuanya. Ada yang tahu? Ada yang dapat menjelaskan? BBM naik, Pak. BBM naik, terima kasih Juwaini. Juwaini telah mengatakan bahwa permasalahan yang ditimbulkan dengan adanya globalisasi, yang pertama permasalahan di bidang ekonomi. Itu ataupun contohnya dari permasalahan bidang ekonomi itu adanya pasar modern seperti Shopee dan Lazada. Nah, anak kami sekalian, kita kan sudah buat kelompok ini. Ini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian berdasarkan video pembelajaran tadi. Ini Bapak akan bagikan per kelompok LKPD. Itu apa itu LKPD? Seperti pembelajaran minggu kemarin, LKPD itu merupakan tugas siswa atau lembar kegiatan peserta didik. Nah, ini kalian diskusikan bersama teman-teman
kelompokmu. Waktu mengerjakan tugas ini kurang lebih 15 menit ya, cukup ya. Oke, nih Bapak akan bagikan LKPD-nya. Mulai sekarang silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit. Silakan dikerjakan. Oke, waktu pengerjaan LKPD-nya tinggal 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, selanjutnya anak-anak kami sekalian, untuk mempresentasikan kira-kira kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil LKPD-nya. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ayo silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil LKPD-nya. Nah, untuk kelompok lain, silakan memberi tanggapan atas hasil presentasi yang dilakukan oleh kelompok 3. Ya, kelompok 2. Silakan beri tanggapan atas hasil presentasi yang dilakukan oleh kelompok 3. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Nah, anak kami sekalian, kira-kira ada yang belum mengerti tidak tentang pembahasan kita pada pembelajaran kita pada hari ini? Ada? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum dipahami? Ada? Ada ya? Oke, terima kasih kepada YouTube. Yusuf telah menanyakan bahwa apakah membuat tugas sekolah atau PR dengan mencari sumber dari internet termasuk contoh globalisasi. Itu pertanyaan dari Muhammad Yusuf. Itu pertanyaan bagus sekali. Nah, mencari referensi atau membuat tugas atau PR dengan mencari sumber dari internet itu merupakan contoh dari globalisasi. Globalisasi di bidang apa? Globalisasi di bidang di bidang komunikasi. Yang artinya di sini dengan adanya teknologi komunikasi mampu mendekatkan yang jauh dan memudahkan kita dalam berinteraksi dengan dunia luar. Nah, dari pertanyaan Yusuf tadi, ini juga akan menjadi kesimpulan kita pada pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Nah, anak kami sekalian, berhubung waktu sudah di penghujung, maka pembelajaran kita akan kita akhiri sampai di sini. Dan harapan dari Bapak, apa yang kita pelajari pada hari ini akan menjadi ilmu untuk kita semuanya, dan ilmu yang kita dapatkan hari ini semoga menjadi berkah. Nah, anak kami sekalian, untuk itu berhubung waktu sudah habis, untuk keberkahannya mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah kita telah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang, Bapak mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizan atas presentasi dari kegiatan pembelajarannya. Langsung saja untuk waktu Ya, Bu, kedua silakan dipantai, ini. Bu. Nggih. Ibu Popi, nggih, kesempatan pertama. Silakan Ibu Popi. Oke, baik. Terima kasih Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Pak Rijan, saya di Ya, sini Bu. sebagai observer pertama yang mungkin saya akan menyampaikan apa yang saya dengarkan mungkin ya, yang saya Ya, Bu. simak saja. Oke, Bu. Mungkin untuk pertama itu dalam pendahuluan Ya. untuk pengecekan kondisi kelas kalau salam, doa, absen itu sudah. Kemudian kalau pengecekan kondisi kelas mungkin ini terlewat ya mengenai Bu. pengecekan kondisi kelas seperti kemarin apa yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya, mungkin mengecek misal sampah atau mempersiapkan kesiapan anak yang dalam memulai pembelajaran, misalnya persiapan buku dan lain-lain. Oke, terima kasih untuk kegiatan intinya. Saya rasa itu mungkin untuk pembagian kelas, tampilan pendukung, diskusi itu sudah ada. Kemudian untuk selanjutnya ini tadi pengambilan kesimpulan sudah ada ya. Hanya kemudian menyuruh anak mencatat poin-poin penting. Ini kemudian dari hasil diskusinya ini untuk pemberian reward dan penghargaan itu tidak ada ya. Tidak ada. Terus mereka tidak diingatkan untuk menyempurnakan hasil kerjanya sesudah presentasi. Lalu tidak ada pengingatan setelah mau berakhir, tidak ada pengingatan materi untuk pembelajaran berikutnya gitu. Biasanya kan suka disampaikan sebelum berakhir kita memberi ini ya pengetahuan sedikit tentang materi pelajaran yang akan datang gitu. Kemudian ini pesan moralnya juga terlewat ya, tidak disampaikan untuk pesan moralnya. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hasil menyimak saya hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan ke Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Popi. Ini Pak Riza langsung bisa ditanggapi atau langsung ke observer kedua, Pak? Ya, akan saya tanggapi dulu. Terima kasih Bu Popi atas observasinya yang mungkin banyak terlewat, ada beberapa terlewat seperti mengecek kondisi kelas, pemberian reward, dan satu lagi tadi pesan moral Bu ya? Ya, pesan moral, Bu. Sebenarnya Bu ada ini Bu, cuma kayak mana ya tadi terlewatkan Bu ya, karena mungkin ini baru pertama panik saya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu Popi. Ya Bu Yeni, silakan dilanjut. Ya, terima kasih Pak Riza dan Bu Popi. Saya observer kedua ingin mereview pekerjaan Pak Rizan. Untuk sebagian besar tadi nilai-nilai yang sudah dimunculkan Bu Popi hampir sama dengan yang saya amati. Sedikit tambahan Pak, selain pengondisian kelas yang tadi belum sempat tersampaikan, ada langkah pembelajaran juga yang belum tersampaikan juga Pak. Misalnya nanti anak-anak kita akan melakukan diskusi ya. Nah itu kegiatan pembelajaran kita modelnya diskusi. Nah seperti itu belum tersampaikan di awal, di pendahuluan maksudnya, di pendahuluan. Jadi diskusinya ada di bagian inti langsung terbagi kelompok begitu saja. Maksudnya sampaikanlah di awal-awal pendahuluan. Kemudian yang kedua, ice breaking-nya tadi sudah. Cuma untuk memotivasi siswa itu belum Pak. Belum sempat saya menangkap. Untuk ice breaking-nya sudah, untuk kegiatan memotivasinya saya rasa belum. Kemudian yang ketiga itu pertanyaan pemantik saat pendahuluan sebelum kegiatan inti juga tadi saya nampaknya belum melihat ini pertanyaan pemantik untuk siswa. Kemudian di bagian inti, meskipun tadi Pak Riza sudah menampilkan slide media pembelajaran berupa video, ini saya masih menangkap aktivitas anak yang diberikan saat melihat video ini tidak ada Pak. Misalnya catat ya informasi yang penting dengan LKPD. Nah seperti itu tidak muncul. Jadi kan kita kalau anak-anak kan nggak hanya melihat saja, terus disuruh ngapain, masa bengong saja kan enggak. Hanya kan anak-anak nyatet yang penting itu apa kan seperti itu ya. Ini juga belum terlihat Pak.
Kemudian saat diskusi ini Pak Rizan nampaknya terburu-buru untuk segera ayo dikumpulkan kurang 5 detik gitu. Padahal kan mungkin saat diskusi 10 menit atau 15 menit kan ada anak yang jahil seperti kemarin tuh, bolpennya temannya diambil atau ada anak yang hanya diam saja nggak ikut diskusi, itu kan kita tegur. Nah seperti itu, ada teguran lah, maksudnya mengkondisikan diskusi gitu. Kemudian yang terakhir untuk pendahuluan, tadi sudah bagus Bu Popi itu menyampaikan hampir sama dengan saya. Untuk nilai karakternya yang ditanamkan belum, ditambah lagi refleksi kesimpulan ini masih mengambang Pak. Refleksi kesimpulan dari pembelajaran pada hari itu, pada KBM itu masih mengambang. Dan yang terakhir, tidak ditutup doa, langsung salam gitu. Itu saja catatan dari saya Pak Rizan, mohon maaf banyak berkomentar ini. Untuk kesempatan berikutnya saya langsung berikan ke Bu Erli saja nih Pak. Monggo Bu Erli, mumpung itu sound sistemnya sedang bagus, monggo Bu Erli. Terima kasih Bu Yeni. Sudah bisa ditangkap Bu suara saya? Sudah Bu? Oh sudah, nggih. Terima kasih. Ini tadi bingung sama ini perangkatnya. Yang mana yang bisa ini ya? Mohon maaf Pak Bapak. Ini ya kaitannya dengan tadi yang dipraktekkan ya, untuk salam, doa, absen itu sudah lama-lama saya mendengar. Karena apa ini? Karena kita masih bingung di perangkatnya. Hanya saja saya tidak mendapatkan RPP yang panjenengan buat, sehingga saya tidak bisa membuka kelengkapan dari apa yang telah disajikan di situ. Hanya sekedar kalau tadi saya lihat ini materinya globalisasi ya Pak ya? Ya Bu. Materi globalisasi. Seperti yang dikatakan Bu Popi tadi, bahwa untuk awal yaitu identitas sekolah sudah, berikutnya kompetensinya sudah, untuk kegiatan inti yang juga Bu Yeni tadi sebagai observer kedua menyampaikan bahwa sebagian besar ini sudah panjenengan sampaikan. Langkah pembelajaran dengan diskusi, hanya pada waktu diskusi siswa belum diberikan petunjuk, yaitu untuk berdiskusinya itu pembagian kelompok, kemudian apa itu disampaikan pada waktu awal. Begitu ya Bu Yeni tadi ya. Maaf saya karena ini tadi bisa tidak gitu. Berikutnya untuk pertanyaan pemantik, memang tidak saya tahu apakah tadi ada atau mungkin saya kelewatan karena ini tadi juga masih pembenahan perangkat juga. Kayaknya tidak ada ya Pak? Ada Bu. Untuk ada. Oh nggih. Di catatan saya kok kelewatan. Berikutnya aktivitas siswa pada waktu pemutaran video seperti yang dikatakan Bu Yani tadi. Jadi panjenengan memutarkan video, sebetulnya untuk ketika guru memutarkan video itu anak-anak sudah tahu saya harus ngapain. Cuman mengarahkannya kan belum itu. Untuk sementara saya hanya bisa itu karena tadi juga ketinggalan banyak Bu Yani. Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Erli. Pak Rizan. Pak Rizan. Saya persilakan Pak Rizan ini sebelum ke Bu Hovif sebagai review terakhir Pak Rizan. Ada yang ingin disampaikan Pak Rizan? Ya Bu, terima kasih banyak untuk Ibu dosen, Guru Pamong, beri banyak masukan, dan semoga saya dapat merevisinya pada saat PPL nanti. Terima kasih. Udah Bu Yeni. Terima kasih Pak Rizan. Yang terakhir penutup dari Bu Hovif. Nah ini gomnya. Monggo Bu Hovif. Akan dibantai Bu. Silakan Ibu Hovif. Oke, baik. Terima kasih. Pak Rizan nggak ada RPP-nya ya nih ya?
Oh ya Bu, saya kirim Bu ya, sebentar Bu ya. Ya. Nah, bagaimana Pak Rizal? Sudah terkirim RPP-nya ke Bu Hovif? Sudah Bu, sudah. Oke. Oh, Pak iya. Rizal tadi bahas apa? Tentang globalisasi Bu. Bukan perubahan sosial budaya ya? Bukan. Bukan. Oke. Pak Rizan, saya lihat RPP-nya pertemuan 1 pengertian globalisasi, aspek globalisasi di berbagai bidang usaha. Nah, tadi itu di bagian pendahuluan ya, di bagian pendahuluan apa yang ditanyakan kepada peserta didik, Pak? Apakah kalian masih ingat tentang pelajaran yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu? Kemudian saya menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat perubahan sosial budaya. oke, itu materi sebelumnya. Iya Bu. Kemudian Maksudnya Bu? Kemudian ada pertanyaan lain lagi? Tidak Bu, cuma itu tadi. Nah, ini Pak, jadi makanya kenapa tuh tadi saya bertanya, Bapak materinya apa? Ternyata dijawab globalisasi. Padahal yang saya tangkap itu perubahan sosial budaya, begitu. Jadi, begini, apersepsi itu bukan hanya sekedar mereview ya, bukan hanya sekedar mereview ya mereview. Tapi nanti harus dikaitkan begitu. Apa kaitannya dengan materi saat ini? Misalkan nih, Bapak tadi misalkan tanya, ada yang masih ingat kemarin bahas tentang apa? Misalkan nih, perubahan sosial budaya itu ya apa yang masih diingat tentang perubahan sosial budaya misalkan. Terus kemudian misalkan mereka salah satunya tuh ngomong tentang misalkan ini contoh perubahan sosial budaya, pembelian tidak secara langsung, tapi sekarang melalui online. Nah, tanya, kejar terus tuh. Harus ditanya lagi sampai dapat kita itu akan membahas materi tentang globalisasi. Jadi tadi pembelian secara online tidak secara langsung. Nah, anak-anak pernah beli secara online enggak? Pernah beli barang online enggak? Dijawab tuh, akan dijawab. Pernah, tidak. Dari mana misalkan yang pernah, barangnya asalnya dari mana? Itu harus digali terus, begitu. Ada nggak barang yang dari luar negeri misalkan? Ada nggak barang yang dari Sabang sampai Merauke misalkan? Dari seluruh Indonesia, dari mana aja? Yang dari luar tempatnya Bapak. Bapak dari mana? Lombok. Aceh Bu. Aceh, dari Aceh. Selain dari Aceh, ada nggak dari luar negeri? Tanya seperti itu. Nah, itu adalah keterampilan bertanya yang harus dimiliki oleh seorang guru supaya mengarahkan mereka terhadap jawaban yang ingin kita peroleh. Kita kan maunya nanti akan membahas tentang globalisasi. Maka bagaimana supaya itu nyambung dengan globalisasi, begitu. Bukan hanya sekedar tanya kemarin membahas tentang apa, terus kemudian putus di sana, tidak. Harus dikaitkan juga dengan kehidupan sehari-hari, begitu ya. Jadi tanyanya begitu. Itu adalah keterampilan bertanya yang harus dimiliki oleh seorang guru, gitu. Nah, misalkan tadi tuh habis ada nggak yang barang dari luar negeri, misalkan nih mereka jawab ada Pak, ada Bu. Barang apa itu? Nah, bagaimana mungkin barang dari luar negeri bisa nyampe di tempat kita dalam waktu beberapa hari? Gimana itu? Atau kenapa itu? Begitu. Mereka akan berpikir nih, akan bertanya-tanya. Karena apa? Itu belum mereka pelajari. Maka nanti buat mereka bingung dulu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu. Baru kemudian nanti masuk, nah gimana ya? Kok bisa barang dari luar negeri bisa nyampe di sini? Nah, kita akan mempelajari di materi hari ini tentang globalisasi. Tujuan dari materi ini adalah yang pertama apa? Tujuan pembelajarannya. Baru disambungkan dengan tujuan pembelajaran.
Saya tadi belum dapat itu, begitu Pak. Itu adalah cara untuk melakukan apersepsi, begitu ya. Nah, jadi harapan kami nanti adalah Bapak Ibu ini kan disekolahkan sama negara, begitu ya. Ya, disekolahkan sama negara untuk PPG. Ini adalah uang rakyat, gitu ya. Negara pendapatannya dari mana? Ya salah satunya dari pajak. Pajak itu dari rakyat. Nah, bagaimana kita tidak mengkhianati rakyat ya, supaya kita benar-benar belajarnya. Kita harus berubah. Jangan sampai nih kita berkhianat terhadap rakyat sendiri. Begitu. Dengan cara apa ya? Kita nggak betul-betul begitu. Saya ingin setelah ini semuanya berubah, bukan hanya sekedar di sini itu bukan hanya sekedar datang kemudian mendengarkan, tapi itu bablas nggak berubah ke dalam diri kita. Jangan sampai seperti itu. Itu akan sangat menyakitkan sekali gitu ya. Rakyat dapat apa? Satu-satunya harapan ya Bapak Ibu guru begitu, yang paling dekat. Gitu ya. Jadi ini harus berubah semuanya ini. Semua Bapak Ibu PPG saya kasih tahu. Jangan sampai kita berkhianat pada rakyat, pada masyarakat. Dengan cara apa berkhianatnya? Ya kita enggak betul-betul. Ini kita sudah disekolahkan begitu ya istilahnya. PPG itu sekolah. Kita sudah disekolahkan. Nanti ketika lulus PPG kita dapat tunjangan, itu juga dari rakyat. Supaya apa? Supaya rakyat kita jadi pinter, supaya anak-anak jadi pinter, supaya nanti ada perubahan. Kalau Bapak Ibu nggak mau berubah, ya anak-anak nggak mungkin berubah. Nanti pada akhirnya ya negara kita akan dipimpin oleh pemimpin yang nggak pinter. Nah, jangan sampai seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu? Ya, Bu. Oke, tadi dari pendahuluan, kegiatan pendahuluan. Pendahuluan harus ada apersepsi, seperti itu tadi caranya untuk melakukan apersepsi. Kemudian tujuan pembelajaran itu ada, kemudian di kegiatan inti, jadi ini namanya peer teaching. Peer teaching itu adalah pembelajaran rekan sejawat kan gitu ya, membelajarkan rekan sejawat, peer. Nah, saya tuh dari tadi mencari apa ada namanya Yusuf gitu ya, saya cari itu Pak. Ya, Bu, ya. Enggak ada. Mbak Bu, saya teringat siswa saya di sekolah. Oke, nah gini Pak, memang betul peer teaching itu semacam sandiwara gitu ya, tapi sandiwaranya ya sandiwara untuk kemajuan kita gitu. Bapak pura-pura membelajarkan ini sebagai peserta didik, ya gunakan betul-betul yang di sini sebagai peserta didik begitu. Kemudian kalau misalkan menunjuk salah satu ya boleh, silahkan begitu. Makanya kata siapa tuh LS, mengamati pembelajaran ibarat mengamati sandiwara tanpa skenario. Karena apa? Apa yang terjadi di kelas, ya otodidak kita akan mengambil keputusan di sana. Misalkan nih, di satu kelasnya Bapak ada yang nggak konsentrasi, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Itu nggak ada di RPP. Maka bagaimana cara Bapak untuk mengatasi itu? Itu adalah keputusan yang harus diambil oleh seorang guru. Nah, di sini juga Bapak nanti harus mengkondisikan itu. Misalkan nih, Bu Nuni lagi sibuk. Halo Bu Nuni. Halo Bu Nuni. Halo Bu Nuni. Halo Bu Nuni. Bu Nuni bisa mendengar saya? Bisa, Oke. Bu. Oke, jadi tolong diperhatikan. Saya tidak mau ya nanti itu bolak-balik menjelaskan hal yang sama. Kenapa? Rahang saya ini sakit kalau ngomong banyak-banyak. Saya dari pagi gitu ya, menjelaskan nanti hal yang sama gitu. Jangan, itu menyiksa saya. Dolim itu nggak boleh. Nah, tolong dimanfaatkan betul-betul ini. Jangan sampai dolim kepada saya gitu ya. Siap, Bu. Nah, jadi
tadi Bapak Ibu, silahkan didengarkan, silahkan diambil apa yang baik yang saya sampaikan. Bukan hanya untuk Pak Rizan, tapi untuk semuanya. Kalau tadi saya katakan apersepsi itu harus seperti ini. Saya tidak mau setelah ini muncul apersepsi yang tidak seperti saya sampaikan tadi. Begitu ya. Setelah ini saya tidak mau ada seperti itu. Begitu. Kenapa? Karena percuma dong saya ngomong dari tadi. Enggak dijelaskan begitu. Terus maunya apa? Kan gitu ya. Nah, maka tolong dipahami betul-betul. Di sini tuh enggak main-main gitu ya. Kalau misalkan nih Bapak Ibu di sini main-main, bagaimana dengan anak-anak yang ada di sana? Guru itu kan digugulang, ditiru gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu seperti apa ya nanti bisa dilihat anak-anaknya bagaimana. Begitu. Gitu ya. Oke. Nah, di kegiatan inti saya nggak jelas ini apa. Kemudian coba saya cek ini modelnya menggunakan apa. Scientific problem base. Problem base itu di pertemuan pertama atau kedua, Pak Rizan? Pertama, Bu. Pertemuan keberapa, Pak? Pertemuan pertama, Bu. Pertemuan pertama. Karakteristik problem base itu seperti apa? Diskusi, Bu. Diskusi yang bagaimana? Diskusi yang bagaimana? Apa, Bu ya? Pak Bu, memecahkan masalah, Bu ya? Memecahkan masalah. Masalahnya apa ini, Pak? Masalahnya apa, Pak? Masalah globalisasi ini, Bu. Masalah globalisasi itu apa, Pak? Maksudnya, Bu? Yang dihadirkan sebagai masalah apa? Siswa. Nah, Bapak kan nggak paham ini jadinya. Ini sudah saya jelaskan berulang kali ke Bu Yeni ya. Saat kan setiap hari ketika saya ini kan pasti Bu Yeni yang presentasi. Dan saya sudah jelaskan berulang-ulang karakteristik dari model pembelajaran ini seperti apa, pembelajaran ini seperti apa, model ini bagaimana, cocok untuk materi yang sifatnya apa, dan seterusnya. Begitu. Nah, ini kan jadinya saya tahu nih, saya percuma, gitu ya, ngomong bolak-balik, capek saya, Pak. Nah, jadi oke lah ya, setelah ini dicatat ya, Pak, Ya, karena nggak cocok gitu, Pak ya. Kenapa nggak cocok? Karena ini konseptual. Konseptual itu yang seperti apa? Konseptual itu ya konsep. Ini menjelaskan pengertian globalisasi. Kita mau menjelaskan supaya apa? Anak-anak tahu globalisasi itu apa sih sebetulnya gitu ya. Gitu. Kalau misalkan langsung kita kasih masalah ya mereka nggak paham. Contoh nih, kasus globalisasi itu apa? Kasus globalisasi misalkan mie sedap. Mie sedap kan dijual di luar negeri. Ya, Pak? Ya, Bu. Mie sedap dijual di luar negeri. Kemarin ada kasus, Pak. Kasus apa itu, Pak?
Putus-putus, Bu. Oke, mie sedap kan dijual di luar negeri ya Pak. Kemarin ada kasus apa Pak mengenai mie sedap Pak? Ya, nggak ada berita. Kenapa? Nggak lihat berita lah, nggak boleh. Guru itu Ketinggalan harus berita, Bu. update, Iya, Bu. gitu ya. Itu nggak Ya, Bu. boleh. Ya, Bu. Nah, itu adalah kasus mie sedap ditarik dari peredaran di pasar Korea dan pasar Singapura ya, di pasar Singapura karena ada kandungan berbahaya atau tercemar zat berbahaya begitu sehingga itu tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, itu adalah kasus apa? Globalisasi. Karena apa? Lintas wilayah gitu ya. Jadi ada borderless, tidak ada batas-batas antara negara. Nah, gimana caranya untuk mengatasi itu? Itu masalah, Pak. Namanya masalah seperti itu. Lah, kalau misalkan anak-anak diminta untuk menganalisis itu, bagaimana bisa mie sedap itu ke sana, ke negara lain, dan seterusnya. Kan nggak bisa itu, Pak. Harus tahu dulu globalisasi itu seperti apa. Nah, caranya gimana? Nah, silahkan gunakan model pembelajaran yang lain. Begitu, yang sesuai. Pemilihan model pembelajaran harus disesuaikan dengan materi. Begitu. Gitu ya. Saya nggak mau lagi loh ya, nanti PPL masih seperti ini. Kan kasihan anak-anak, Pak. Ya, ini untuk semuanya. Oke, jadi belum sesuai ya. Kalaupun dipaksakan begitu ya, misalkan ini tadi menggunakan problem base yang nggak masuk, langkah-langkah pembelajarannya nggak dapat, begitu. Kemudian tadi di kegiatan inti saya menangkap videonya itu juga out of topic gitu. Kita maunya itu apa? Silahkan sasarkan pada tujuannya. Video itu kan tadi ada perdagangan internasional, ya Pak? Ya, Bu, itu di awal permulaan, Bu. Ada pengertian globalisasi di situ, ada bentuk-bentuknya di video tersebut, Bu. Nah, kalau misalkan seperti itu, maka nanti tugasnya anak-anak itu apa? Ya. Itu harus diperjelas sejak dari awal, begitu. Nah, kalau semuanya menggunakan video sudah menjelaskan seperti itu dan seterusnya. Kemudian anak-anak harus ngapain? Itu perlu untuk dipikirkan. Kenapa? Karena jika seperti itu yang nggak ada namanya critical thinking, creative thinking, dan seterusnya. Dan itu harus muncul di K13. Silahkan dibaca permen-permen yang saya kirim. Semua sudah saya kirim. Dan itu wajib untuk dibaca oleh guru. Begitu. Gitu ya Pak. Jadi kegiatan inti saya belum jelas arahnya itu mau kemana. Di kegiatan penutup saya juga tadi menyimpulkan atau tidak? Siapa yang menyimpulkan? Karena kan tadi didominasi oleh guru begitu ya. Jadinya nggak kelihatan isinya itu apa di kegiatan penutup. Gitu ya Pak. Nah, walaupun ini sandiwara gitu ya. Peer teaching itu kan mirip dengan sandiwara. Tapi ya sandiwaranya bertujuan begitu, bukan asal-asalan. Gitu ya Pak ya. Ya, Bu. Ya. Oke, terima kasih. Semoga kedepannya lebih baik ya. Ini untuk semuanya. Oke, persepsi setelah ini saya tidak dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari. Silahkan dicatat. Terima kasih.